perangkat misalnya ya, misalnya nggak punya laptop, mungkin dari sekolah bisa dibantu minjemin laptop gitu selama pelaksanaan PPG itu. Gitu ya Mbak Resti. Oke deh. Terima kasih Bu Vina. Kita oke. Ada pertanyaan Bu, apabila saya itu seorang kepala sekolah, tetapi saya juga mengajar guru kelas, sedangkan di Dapodik saya itu terteranya sebagai kepala sekolah. Jadi lebih baik saya cantumkan kepala sekolah aja atau guru kelas. Kalau Bapak diundang sebagai peserta PPG itu ada penandanya Pak. Kalau Bapak di SIM PKB penandanya sebagai kepala sekolah, maka silakan Bapak mengupload berkas sebagai kepala sekolah. Tapi kalau di penanda SIM PKB-nya nggak ada penanda kepala sekolah, berarti kan Bapak sebagai guru. Ya artinya Bapak melampirkan surat sebagai guru. Nah, bedanya nih di menunya itu kalau yang kepala sekolah itu nggak ada menu untuk pembagian tugas mengajar. Artinya kalau nggak ada ya berarti itu Bapak yang diminta hanya SK pengangkatan kepala sekolah aja gitu. Yang penting dicek aja di SIM PKB-nya itu Bapak di situ tandanya sebagai apa? Sebagai kepala sekolah apa sebagai guru? Kalau misalnya di Dapo di kepala sekolah sih mestinya di SIM PKB kepala sekolah ya penandanya gitu. Oke, baik. Bu Vina, ini pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup ya, karena memang udah 1 jam. Ini tadi saya lihat udah ada 3 pertanyaan dari orang yang berbeda. Bagaimana, izin bertanya Ibu, bagaimana jika SK pengangkatannya itu dibuat per tahun anggaran, bukan per tahun pembelajaran? Apakah bermasalah atau tidak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Jadi intinya gini loh Bapak Ibu, kami tuh sebenarnya nggak terlalu mau mempersulit, bukan untuk mempersulit. Jadi kalau hal-hal yang kira-kira masih nyerempet-nyerempet itu nggak apa-apa. Jadi intinya kami minta 2 tahun terakhir. Nah, 2 tahun terakhir itu kan ada yang per semester. Kalau per semester berarti kan dia dari dari Juli 2021 sampai Juni 2022. Kemudian Juli 2022 sampai Juni 2023. Itu kalau semester. Tapi kalau dia tahunan ya berarti per tahun kan dari Januari 2022 sampai Desember 2022. Kemudian yang 2023 Januari 2023 sampai Desember 2023. Gitu aja sih intinya. Yang penting 2 tahun terakhir Iya, untuk yang SK pengangkatan ya gitu. oke. Jadi nggak masalah ya Bapak Ibu mau SK-nya per tahun anggaran atau per tahun pembelajaran, yang penting 2 tahun Iya. ada SK-nya gitu ya Bu Iya, ya. pokoknya upload aja yang sebenarnya yang dimiliki. Jadi nggak perlu galau, nggak perlu bingung. Ini saya harus bagaimana enggak. Udah upload aja yang sebetulnya, yang sebenarnya gitu. Nggak perlu takut. Nanti kan kalau misalnya salah ada uh, notif perbaikan dari petugas verbal. Nanti ada notif perbaikan. Nah, nanti kalau notif perbaikan ya silakan diperbaiki apa yang kurang sesuai gitu ya. Mungkin dan saya ingatkan, tolong menguploadnya hasil scan-nya yang bagus ya. Jangan yang burem, jangan yang ngeblur. Sebab kalau burem ngeblur itu nanti akan ditolak Bapak Ibu ya. Karena tidak bisa terbaca dengan benar. Jadi mohon pastikan scanannya itu diupload yang bagus, yang kelihatan jelas gitu ya. Kemudian ya pokoknya yang bagus lah, yang kelihatan jelas, jangan yang ditumpuk-tumpuk, jangan yang banyak tempelan gitu ya. Jadi supaya petugas juga bisa melihatnya betul. Dan kami ingatkan juga kalau yang diminta misalnya hanya ijazah S1, yang diupload ijazah S1 aja. Jangan diupload ijazah S2, jangan ya. Nanti pasti salah. Jadi kalau yang diminta S1, S1 aja. Dan jangan mengupload misalnya pengalaman-pengalaman organisasi itu jangan. Karena kita nggak minta gitu. Kasihan petugas verbalnya ya. Nanti harus melihat hal-hal yang tidak perlu gitu. Jadi yang diminta itu cuma tadi Bapak Ibu. Yang pertama ijazah, di-scan ijazah, kedua SK pengangkatan pertama, ketiga SK kepegawaian, yang keempat SK terakhir ya, SK pembagian tugas mengajar, kemudian yang kelima fakta integritas. Jadi tolong jangan diupload hal-hal yang selain itu. Misalnya SK pengalaman organisasi. Saya pernah tuh Mbak Resti ngelihat Banyak ya. SK pengalaman organisasi, SK sebagai kepala bengkel, itu mohon maaf itu nggak perlu Bapak Ibu ya. Jadi jangan, kasihan petugas verbalnya.
Kan udah ngecek ratusan ribu orang. Oke, mungkin karena mungkin Gitu. dipikirnya bisa menambahkan poin gitu kali ya Bu ya. Jadi Ya, mengupload berkas-berkas yang memang tidak diperlukan. oh Jadi iya. Kalau untuk poin, Bapak Ibu jangan diupload di SIM PKB, di Dapodik aja, di Dapodik ya. Karena kalau kami hanya meminta yang sesuai persyaratan. Tapi kalau di Dapodik kan ada ya, memang kolom-kolomnya untuk riwayat mengajar dan lain sebagainya. Silakan aja dilengkapi selengkap-lengkapnya gitu. Jadi nanti kalau kami ada keperluan terkait itu bisa kami lihat dari Dapodik aja gitu. nggak perlu diupload bebarengan dengan SKSK Ya, ini gitu ya Bu. jangan dulu. Ya, jangan dulu kecuali nanti diminta. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang nggak diminta. Oke deh. Oke deh, terima kasih banyak Bu Vina untuk waktunya. Kita sudah 1 jam menemani Bapak dan Ibu tanya jawab. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak ya buat Bu Vina dan untuk teman-teman sahabat PPG dan Bapak Ibu guru. Silakan apabila sudah mendapatkan undangan, silakan diajukan untuk pengajuan administrasi dan pemberkasannya agar bisa mengikuti seleksi PPG dalam jabatan. Oke deh Bu Vina, apakah ada kata-kata penyemangat nih untuk di akhir sesi kita? Mungkin 1 atau 2 kata untuk Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti live Instagram kita dari awal. Ya, baik. Terima kasih Mbak Resti. Jadi Bapak Ibu yang penting lakukan saja yang terbaik gitu ya. Insya Allah Bapak Ibu guru ini kan sudah mengabdi ya, mengajar anak-anak di seluruh Indonesia. Itu juga sudah merupakan hal yang sangat luar biasa gitu ya, pengabdian yang luar biasa yang tidak semua orang bisa melakukannya. Jadi Bapak Ibu harus yakin, insya Allah ada doa dari anak-anak murid Bapak Ibu untuk Bapak Ibu semua dan juga dari kami semua juga berharap Bapak Ibu semuanya lulus seleksi ya, lulus seleksi administrasi, akademik sampai seterusnya. Kami sangat mendoakan dan kami selalu mendoakan kepada Bapak Ibu guru. Jadi lakukan saja yang sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak perlu banyak galau, tidak perlu risau. Ya, pokoknya kita lakukan saja yang terbaik gitu ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Vina, kami tutup ya Ibu dengan segala hormat. Terima kasih juga Bapak Ibu guru yang sudah bergabung. Mungkin bisa ditunggu lagi live Instagram kita di minggu depan dengan tema yang baru dan narasumber lain. Oke, terima kasih banyak Bu Vina. Selamat sore, selamat berakhir pekan buat Bu Vina dan Ibu guru semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.